Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 19.18206 dengan praktikan pembelajaran mesin slot hari Selasa pukul 09.00 sampai 10.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktikum dan juga nanti ada post test pertemuan 9 tentang ensemble. Langsung saja. Pada sebelumnya saya udah membuat programnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama yaitu menjelaskan langkah-langkah praktikum. Seperti praktikum pada sebelum-sebelumnya, yang pertama yaitu kita harus membuka Anaconda. Kita ketikkan nanti Jupyter Notebook, maka kita akan langsung diarahkan ke browser. Langsung saja yaitu ke programnya. Yang pertama itu kita import library terlebih dahulu. Di sini ada library NumPy, NP, kemudian ada train test split dan crossfire score. Kemudian ada dataset, kemudian ada mengimport library connect board classifier, kemudian yang merupakan ini merupakan library KNN dari scikit-learn, dan juga kita akan mengimport library ensemble yaitu baking classifier. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan dataset yang sudah tersedia sebelumnya di library scikit-learn, yaitu dataset iris. Itu langsung saja kita langsung melakukan load data irisnya. Kita variabel iris kita temu dalam fungsi dataset load iris, kemudian kita panggil iris data, kemudian iris target. Maka hasilnya sebanyak 150,4 dan atributnya 4 dengan jumlah data iris berisi 150. Langkah selanjutnya itu kita membagi dataset iris ini menjadi dua bagian, yaitu data training dan juga data testing. Data training ini digunakan untuk membangun model klasifikasi. Nah, sedangkan data testing ini digunakan untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang akan dilakukan nanti. Nah, di sini ada atribut training, juga atribut testing, kelas training, kelas testing, kemudian ada kita fungsinya train test split. Train split ini dimana parameternya adalah atribut data yang akan di split ke kelas data yang akan di split juga, dan juga jumlah data testing yang dikehendaki nanti. Nah, di sini ada test size ini artinya kita akan menggunakan 40% dari data iris sebagai data testing, sedangkan 60% lainnya nanti digunakan sebagai data testing. Kemudian kita panggil atribut trainingnya, atribut testingnya, kelas training dan kelas testingnya kita panggil. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan uji cross validation dan mengimport library crossfile score. Kemudian kita juga import library ada BOS dari scikit-learn. Ini library-nya ensemble import ada BOS classifier. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan metode assemble baking dengan library baking classifier. Di sini model klasifikasi yang akan digunakan sebagai base classifier adalah KNN maksud saya, dengan jumlah
tetangga yaitu neighbor-nya 5. Ini dapat dilihat, ini variabel penambungnya itu model KKN, panggil fungsinya KN neighbor classifier dengan jumlah tetangga yaitu 5. Kemudian kita model assemble bagging classifier. Kita membangun model assemble, kita menggunakan estimator KNN dengan jumlah base yang digunakan yaitu 10. Ini estimator jumlah base 10. Kemudian masing-masing base estimator itu akan melakukan klasifikasi dari 0,3 dari data yang diklasifikasi 30. Nah, tadi klasifikasi random state 30. Dari 30 data ini dipanggil secara random. Nah, di sini random state-nya 30 diambil secara random. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan cross validation sebanyak 10 kali iterasi atau 10 banyak kali pengujian. Langsung saja, yaitu kita bangun variabel akurasi, kemudian bangun fungsi cross val score, model assemble, iris data, iris target. Nah, ini CV-nya yaitu di irisnya 10 kali iterasi. Pada masing-masing iterasi ini akan dilakukan training dan testing pada data iris serta dicatat juga akurasi klasifikasi pada setiap iterasinya. Nah, setelah itu mendapat akurasi masing-masing iterasi, kita dapat menghitung rata-ratanya dengan fungsi min. Nah, kita menghitung rata-ratanya dengan fungsi min. Kita print data yaitu hasilnya 0,94 sekian. Kemudian kita ulangi klasifikasi dengan bagging classifier, namun menggunakan max sample-nya yaitu 0,7. Yaitu pertama yaitu seperti biasa, seperti di atas, yaitu kita import library Adobe Boss dari scikit-learn. Kemudian kita menggunakan base estimatornya Navi Bayes estimator 10. Kita panggil import library-nya Gaussian NB. Tadi waktu klasifikasi bagging classifier dengan max sample 0,7 ini menjalankan metode sample bagging dengan library bagging classifier. Nah, sampelnya 0,7 seperti biasa, tamu variabelnya, panggil fungsinya KN neighbor classifier dengan jumlah tetangga 5, kemudian base estimator KNN-nya yang digunakan 10, kemudian max sampelnya yaitu tadi digunakan 0,7. Kemudian kita melakukan pengujian dengan cross validation sebanyak 10 kali juga. Kemudian kita hitung datanya yaitu akurasi min-nya 0,98. Berarti tadi max sample-nya yaitu semakin besar maka semakin juga akurasinya semakin tinggi. Kemudian tadi melanjutkan yang import library, kemudian boosting ini menggunakan Gaussian NB, menggunakan variabel model assemble 2, kemudian kita tampung dalam fungsi ada boss classifier dan base estimator model NB dan SN nilai estimatornya yaitu 10. Kemudian kita uji cross validation-nya sebanyak 10 kali, maka hasil ratanya akurasi 0,86. Nah, kemudian kita mencoba melakukan akurasi nilai N estimator yang lebih besar dari ada boss classifier di atas, misalnya nanti ada 20, 30 dan 50.
Nah, yang pertama yaitu kita melakukan pengujian N estimatornya menggunakan 20. Nah, sama seperti langkah di atas, kita import library-nya, kemudian kita tampung dalam fungsi GSNB. Ini nilai estimatornya yaitu 20. Kemudian kita cross validation sebanyak 10 kali. Hasil reratanya yaitu 0,94. Kemudian pengujian pada N estimatornya 30. Nah, ini N estimator 30 dengan hasil reratanya yaitu 0,95 sekian. Kemudian pengujian pada N estimator 50 yaitu hasilnya 0,94. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tiap nilai N estimatornya banyak atau tinggi, maka nilai akurasinya semakin tinggi juga. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada langkah praktikum. Selanjutnya yaitu kita lanjut pada program post testnya. Di sini post test dikasih pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu dengan cara yang sama seperti langkah praktikum, melakukan klasifikasi menggunakan ensemble bagging dan posting pada dataset cancer, namun ganti base classifier menjadi SVM. Kemudian yang nomor 2, hitunglah rata-rata akurasi dengan 10 kali cross validation, gunakan max samplesnya 0,7 pada bagging dan N estimasinya 30 pada posting. Pada sebenarnya sudah saya buatkan programnya terlebih dahulu, sama seperti langkah praktikum sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita import library. Di sini kita menambahkan library SVM, library linear SVC. Kemudian kita melakukan load data cancer seperti biasa. Cancer, kemudian cancernya juga dibagi menjadi 2 bagian yaitu data training dan juga data testing. Nah, cancer dataset ini merupakan jumlah variabelnya itu 30 dengan dengan cancernya berisi 569 data dan jumlah atribut adalah 30. Outputnya dari cancer dataset dan cancer target. Kemudian membagi 2 bagian dataset cancer, data training dan data testing. Data training digunakan tadi untuk membangun model klasifikasi, kemudian untuk data testingnya itu untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang nanti akan dilakukan. Sama seperti langkah praktikum, ada atribut training, kelas testing. Nah, di sini hanya digantikan dengan dataset cancer ya. Parameter dari atribut data yang akan di-split, kelas data yang akan di-split, dan jumlah data testing yang akan dihendaki. TSS ini yang artinya tadi menggunakan 40% dari data cancer sebagai data testing, kemudian lainnya itu 60% digunakan sebagai data testing. Random set ini nanti digunakan untuk klasifikasi dari data yang akan diklasifikasi. Kita panggil atributnya, ini outputnya 30 atribut, kemudian jumlah jumlah cancer berisi 341 data, kemudian atribut testingnya jumlah isi 228, kelas trainingnya 341 dan kelas testingnya 228. Langkah selanjutnya seperti biasa, menguji dengan cross validation, import library-nya, cross validate cross core, kemudian import library ada boss dari scikit-learn, form scikit-learn assemble import ada boss. Kemudian kita menjalankan metode assemble bagging dengan library tadi SVC.
kita sama seperti langkah praktikum, yaitu kita tabung variabel SVM-nya, kemudian kita panggil menggunakan fungsi linear efisi. Base classifier-nya menjadi SVM. Kemudian tadi yang langkah praktikum menggunakan KN Neck-Born classifier. Pada post-test ini menggunakan SVM. Kemudian variable model assemble gitu, fungsinya sama bagging classifier. Base estimatornya yaitu diganti dengan model SVM nya. Kemudian N estimator tadi jumlah tetangganya diganti 10. Kemudian max samples nya yaitu 0,7. Base estimator yang melakukan nanti klasifikasi 0,7 dari data yang akan diklasifikasi 70%. Data ini diambil secara random 30. Kemudian kita melakukan pengujian cross validation sebanyak 10 kali sama, yaitu di sini cancer data dan cancer target. Nah, ini pengujian sebanyak 10 kali iterasi. Kemudian kita hitung reratanya sama tadi, rata print akurasi hasilnya 0,9139 sekian. Kemudian import library ada boss gitu kan, sama ada boss ini mengimport library ensemble-nya, kemudian memposting menggunakan base estimator SVM. Ini library dari linear SVC-nya kita tampung dalam variabel SVM, fungsi linear SVC, kemudian ada variabel model assemble 3, variabelnya dibedakan. Kemudian fungsi ada boss classifier, di sini base estimatornya model SVM, kemudian jumlah tetangganya jumlah N estimatornya yaitu 10. Kemudian kita ensemble-nya menggunakan cross validation sebanyak 10 kali, variabel akurasi. Kemudian ini pengujian 10 kali iterasi. Kemudian kita hitung rata-ratanya dari rata yang udah diuji di atas, dapat dihasilkan none. Nah, none ini berarti not a number. Maka dari itu klasifikasi menggunakan base class SVM ini berbeda dengan tadi yang digunakan menggunakan klasifikasi assemble, bagging, dan juga posting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum ke-9 ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengerjakan, mohon dimaafkan. Sekian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.